الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين خصوصا إلى شيخنا المقرب في سبحانه أحد المختار في أعلى أبي محمد زين وشيخ مشايخ في عبد الله وشيخ عبد الرحمن في عبد الله وسيسأل في مصر وشيخ شوالي في عبد الرحمن وسيسأل في محمد في سبحانه محمد سيسأل في سؤال شيخ محمد في سبحانه المشايخ من خصوصا إلى شيخ النبي محمد في الشيخ الحشيم جميع مشايخنا في الأوزان بحق أصيح الدين ومن وبيزن حق ناصر ومن لجئنا ولنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعواننا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا وجميع المسلمين ثم المحسنين والمعروفين حتى نصر صاحب هذا الكتاب المبارك الشيخ محمد حمود رحمه الله تعالى على كل شهيد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Rasul Muharram segenap para pengurus sholat kami, khusus guru kita Ustaz Hari juga para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah catat sebagai amal baik yang telah Allah balas dan diganjar dan tidak disebut dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita pembahasan daripada kisah Nashwatul Ahbab dari Syekh Muhammad. Masih di dalam maqalah yang ke-18 belum selesai. Dikatakan kata ulama, orang yang selalu meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut. Man taraka dzunuba raqaqal qulub. Wa man taraka al-harama, dan siapa yang meninggalkan keharaman, wa akala al-halala, dan selalu makan makanan yang halal, safat fitratuhu, maka pikirannya bersih. Kita masih bahas tentang maqalah yang ini. Orang kalau meninggalkan dosa maka hatinya lembut. Berarti tandanya dosa ini membuat hati orang menjadi keras. Orang yang hatinya keras tandanya apa? Biasanya dia nurtun nasihah, dia menolak nasihat. Itu tanda hati kita keras. Dibilangin kagak ngerti kalau bahasa orang kota. Dan orang yang dia meninggalkan keharaman dan dia selalu memakan makanan yang halal, maka pikirannya akan bersih. Kata Syekh Nawawi, maksud dari pikirannya bersih, dia mau pikirannya, otaknya diajak berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala masuk ke otak dia. Maka kemarin dicontohi wazalika bi anta amala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi annallaha khalaqahu min nutfatin fi rahimi. Dia bisa pikirin, dia bisa mikir bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan dia dari setetes air mani di dalam rahim. Kita pikirin kekuasaan Allah, Masya Allah, Allah luar biasa. Kita dari air mani yang hina,
Lalu berubah kita menjadi segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging, berbentuk lagilah kita pada bentuk jasad. Mulai ada tangannya, mulai ada kakinya, mulai ada palanya. Masya Allah, Allah ciptain kita tuh kayak gitu. Maja'alaha, maka Allah jadikan itu air mani ala kota segumpal darah summa mudghatan, kemudian menjadi mudghah. Jadi Allah jadikan segumpal darah, habis itu jadi segumpal daging kita. Summa khalaqa minha lahman wa azman wa uruqan wa asaban. Dari segumpal daging itu Allah ciptakan laham, ada dagingnya, wa azman, ada tulangnya. Tadinya nggak ada tulang, nggak segumpal daging. Kita kalau melihat orang apa namanya kuburan, umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kan cuma begitu doang, begitu kayak api. Lalu kemudian semakin besar umurnya 5 bulan, mulai tumbuh ada tulang. Dari mana coba itu tulang? Keras begitu. Tadinya cuma lembek doang darah, lalu kemudian jadi segumpal daging, tiba-tiba langsung ada tulang di dalamnya. Wa uruqan, ada urat-uratnya. Wa aqsaban, ada syaraf-syarafnya. Masya Allah. Ini kita ada jutaan saraf di dalam diri kita. Satu saraf aja rusak, maka terfungsi gitu. Ada orang main tinju dipukul palanya karena saraf, badan kan bisa bergerak. Masya Allah. Satu kabel konslet, ya semua bisa berfungsi. Allah. Masyaallah sam'an wa basaran wa aqlan. Dan Allah robeklah daging sam'an, jadi pendengaran tuh dirobek sama Allah, ada kupingnya bolong. Wa basaran, dan penglihatan matanya tuh ada robeknya. Wa aqlan, anggota tubuh. Summa sahala al-furuju lil janin. Kemudian Allah mudahkan al-furuj lil janin, akan keluar bagi janin min batni ummihi, dari perut ibunya. Masya Allah, kita lihat perempuan coba kalau ngelahirin, kemaluannya panjangnya paling cuma segini, bisa ngeluarin bayi, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, bahkan ada yang 5 kilo keluar itu dari kemaluan perempuan. Jangan dibayangin lah Pak, kayak gimana sakitnya. Jangankan ngeluarin anak, bapak berak keras tainya, coba bikin. Kalau menjerit-jerit kita, lah segede-gede tai kita kagak punya segede botol Pak. Mungkin gak kotoran kita segede gini? Gak kakak. Kecil kita mah, paling gede mah segitu botol ini paling gede banget. Tapi kalau teleponan keras coba bapak ngedemin, biasa ini sakitnya kayak apa tahu? Itu segede gini lah, bagaimana perempuan? Segede orang. Ya anak kecil. Umurnya Allah keluar. Saya itu baru berasa itu melihat itu, masya Allah, pas melihat istri lahir itu. Nangis, saya yang nangis. Saya bilang, saya pas istri lahir itu anak pertama, saya nemenin. Itu palanya keluar begitu ya, gede banget itu, padahal kok bisa itu ya keluar begitu. Nangis saya. Nah, kuat kenapa? Enggak kebayang sakitnya kayak gimana. Masya Allah. Maka kita biar saya sama istri, biar saya sama orang tua, biar saya. Dia perjuangan ya. Ini mah kalau mau lahirin, masya Allah sakitnya bukan main. Bapak makan kita enak aja. Anak di depan, bini malingan kan kita di depan udah rokok. Udah belum susu, udah belum selesai udah. Udah belum. Allah, masya Allah. Tuh kita bikin. Wa alhamahu, dan Allah jadikan, Allah berikan ilhamhu kepada itu janin. Allah berikan ilham kepada itu janin iltiqar as-sadi, akan menyusui payudara. Masya Allah. Itu bayi nggak pakai laki bisa nyusu.
Itu Allah kasih. Wa ja'alahu fil awwalil amri bila asnani, dan Allah jadikan itu janin bayi yang lahir pada awal perkaranya dengan tanpa gigi. Summa ambata, kemudian tumbuh giginya. Ya, summa ambata lahu asnan, kemudian tumbuh kepada itu anak al asnan oleh gigi-giginya. Summa asqataha, kemudian Allah gugurkan, Allah copotin itu gigi-gigi. Wa azalaha inda sab'i sinina, ya. Dan Allah hilangkan itu ketika umur 7 tahun. Gigi pada rontok. Ya, dia kelas SD, kelas 1, kelas umur 5 tahun, 6 tahun. Itu gigi pada rontok. Habis rontok, summa a'adaha marratan ukhra, kemudian Allah balikin lagi sekali lagi. Tadi udah cakep giginya, rontok, lalu kemudian ada lagi. Wa ja'ala Allah ta'ala ahwal al-'abdi mutaghayyiratan, dan Allah jadikan keadaan hamba itu mutaghayyiratan, berubah-ubah, min sigarin, dari kecil ila kibarin, menjadi besar. Kita tadinya kecil jadi besar, tapi badannya doang, semua anggota tubuhnya ikut membesar. Ya, jantungnya termasuk di dalam tubuhnya pun ikut membesar. Masya Allah, ini ciptaan Allah. Ini kalau orang yang pikirannya kotor nggak bisa, nggak mampu buat mikir ke situ. Jadi orang yang kalau pikirannya bersih, dia bisa mikir sampai ke situ. Mikir kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syababin ila haramin, dan Allah berubah bentuk manusia dari anak muda kepada orang tua. Wa min sihatin ila saqamin, dari sehat ke sakit. Wa ja'ala al-'abda kulla yawmin yanamu wa yastayqizu, dan Allah menjadikan akan seorang hamba setiap hari dia bangun itu hamba, dan dia tidur itu hamba yang dia bangun. Kita tidur lalu kemudian kita bisa bangun, itu kuasa Allah. Syukurin, alhamdulillah. Maka dari syu'uruhu, begitu juga rambutnya, wa azfaruhu, dan juga kuku-kukunya. Kullama saqata minha, setiap copot itu rambut dan kuku darinya, raja'a ila makana, kembali kepada seperti semula. Masya Allah. Setiap jatuh itu rambut atau kuku-kuku, maka dia balik lagi seperti semula. Rambut kita dipotong, ada lagi dipotong, ada lagi dipotong, ada lagi. Kuku kita dipotong, ada lagi dipotong, ada lagi. Ini kuasa Allah. Rambut ini mah, rambut kepala dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Tumbuhnya kalau didiemin bisa panjang. Tapi coba alis kita, ini alis segini, kita kerok, tumbuh lagi nggak? Tumbuh. Tapi segini lagi tumbuhnya, nggak bisa panjang. Ini yakin mulu. Ini segini lagi aja. Berapa nih, berapa senti nih? Udah segini aja, tapi pasti kerap tumbuh segini lagi. Ini kalau panjang kan yakin dia. Ya artinya coba kita pikirin, pala bisa panjang. Ini kenapa dia kagak bisa? Padahal sama-sama di pala. Ini bulu mata kenapa dia kagak bisa panjang? Coba kalau ini buatan manusia, ini bisa panjang, ini panjang semua. Lah alis kita kalau panjang kelilipan. Bulu mata kita kalau panjang lah habis mata kita ketutupan. Bulu hidung segini-gini aja. Enggak keluar dia segini aja. Udah kalau keluar serem aja. Bulu hidungnya sampai keluar begitu, lompat begitu. Ini namanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirin lah, pikirin. Ini suruh mikir nih ceritanya nih. Saya baca kita mikir nih. Maka dalikal lail wan nahar, begitu juga malam dan siang, yatana wabani, keduanya itu saling bergantian. Kullama zahaba ahaduhuma, setiap hilang salah satu keduanya, ja'al akharu datang yang lain. Malam hilang, pagi datang. Pagi hilang, siang hilang, malam datang. Maka dalika syamsu wal qamar wal nujum was sahab wal qatar. Begitu juga matahari, bulan, bintang, awan,
dan juga hujan. Kulluha taji'u wa tadhhabu, semuanya datang pergi. Hujan tak berhenti. Matahari berada berhilang. Masya Allah. Wakadzalikal qamaru, begitu juga bulan. Wakadzalikal qamaru, begitu juga bulan. Ya. Yang mahaku dia itu hilang. Kulla syahrin, ya, setiap bulan, pada setiap bulan dia hilang. Bulan itu semua yang tak kamalu, kemudian dia sempurna. Semua yang mahaku, kemudian ya. Semua yang mahaku, kemudian dia hilang lagi. Jadi sempurna hilang lagi, sempurna bulan purnama, nanti lama-lama hilang lagi. Akhir bulan hilang lagi. Awal bulan dari kecil lagi, gede, sampai tengah bulan purnama, entar lama-lama kecil hilang lagi. Maka tadi kalau kusufu, begitu juga gerhana syamsi wal qamari, bagi matahari dan bulan. Haitsu yadhhabu, sekira-kira yadhhabu dawu, sekira-kira pergi itu cahaya yang darinya, summa ya'udu balik lagi. Udah apa namanya? Ya dia udah ada, udah nggak ada. Nah, udah ketutupan, balik lagi. Ketutupan, balik lagi. Wakadzalika minha di antaranya. Wakadzalika begitu juga al-ardu, matahari, bumi, takunu yabisatan, tanah itu yang terkering. Ketika kering, summa yambatullahu fiha an-nabata, kemudian Allah tumbuhkan pada tanah itu tumbuh-tumbuhan. Summa yadhhabu minha, kemudian hilang lagi tumbuhan minha dari itu tanah. Fata'udu yabisatan, jadi kering lagi. Masya Allah. Sumatan butuh marotan pada ukhra, kemudian tumbuh lagi itu dia sekali lagi itu nabatnya, pohonannya pada ukhra, setelah hilang tadinya, setelah yang lain. Jadi habis tumbuh hilang, tumbuh lagi, hilang, tumbuh lagi. Daun begitu, tumbuh daun, gugur, nongol lagi daun baru, gugur lagi, nongol lagi daun baru. Pohonan begitu, capek kita apa namanya, kita ambil bijinya, kata kita jemur, kata kita udah mati itu. Lokangan ditaruh di tanah, disiram, hidup lagi. Siapa yang bisa kayak begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Pak lagi mikir ya, tidak sedikit. Fallazi qadara ala zalika kullahu, maka zat yang mampu atas melakukan demikian itu semuanya. Boleh juga bacanya kullihi, boleh. Jadi tangkif dari zalika. Maka zat yang mampu atas melakukan itu semua, qadirun ala ihya'il mauta, maka itu zat Allah Ta'ala maha mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Sebagaimana Allah menghidupin ya pohon-pohon yang sudah mati jadi hidup kembali, begitupun Allah bisa menghidupkan kita ketika kita nanti wafat. Maka kita wafat nanti ditiup sangkakala, ya, lalu kemudian terjadi kiamat, ditiup sekali lagi, maka bangkitlah orang-orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Emang bisa begitu? Bisa. Allah sudah kasih perumpamaan seperti tanaman yang kita anggap mati, begitu kita taruh dia hidup lagi. Biji cabai yang kita anggap mati udah kering, begitu ditaruh di tanah dia tumbuh lagi. Begitupun manusia yang kita anggap udah mati, udah kering, bisa hidup lagi, tumbuh lagi seperti semula. Masya Allah. Allahu qadir ala kulli syai'in maha mampu. Jadi zat yang bisa menghidupkan, yang melakukan hal itu Allah Ta'ala juga mampu untuk menghidupkan orang mati pada fana'ihim fil ardi, setelah fana'nya
rusaknya mereka, hilangnya mereka di muka bumi. Fa'alal abdi, maka bagi seorang hamba ayyub sirah fikrah, bahwasanya dia memperbanyak akan pikiran fi zalika, pada demikian itu. Kita disuruh mikirin kayak gitu-gitu, kita disuruh mikirin biar apa? Kata yang dia iman, sehingga kuat imannya itu si orang si hamba bil maksi ba'dal mauti, dengan kita setelah kematian. Jadi kita sudah mikirin, alhamdulillah kita ngaji sehingga kita ingat-ingat kayak begituan. Insya Allah. Tadi Ustaz Jali bilang katanya pahalanya sama seperti orang pergi haji itu. Hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang semangat menuntut ilmu dan dia datang ke masjid, karena zaman dulu menuntut ilmu itu di masjid. Masjid itu jadi tempat ngaji zaman dulu. Kalau sekarang ya ada majelis, musola, masjid, atau di tempat-tempat di mana di aula. Sama, dia datang menuju tempat menuntut ilmu, lalu kemudian dia mencari kebaikan di situ, artinya dia mencari ilmu di situ, maka pahalanya seperti itu. Alhamdulillah. Ini kita duduk di sini doang, pahalanya sama orang haji. Amin. Alhamdulillah. Kalau kita tetap pengen haji juga ya. Haji beneran gitu, haji beneran. Pahalanya banyak, pahala carinya ya. Insyaallah. Wa yu'lamu, dan diketahui anna Allah, bahwasanya Allah Ta'ala yab'atsuhu, Allah membangkitkan hamba itu, wa yujazihi, dan Allah akan membalasnya bi a'malihi, dengan amal-amalnya itu. Si hamba itu akan dibangkitkan sama Allah dan akan Allah balas dengan amal-amalnya. Fa'ala qadri quwwati imanihi bizalika yajtahidu fil ta'ati wa ijtinabil mukhalafati lisyar'i. Maka atas ukuran kekuatan keimanan dengan hal itu, maka bersungguh-sungguhlah itu sahabat di dalam ketaatan dan menjauhi sesuatu yang berlawanan kepada syariat. Alhamdulillah. Jadi kita masih bisa mikirin, kita mikirin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibersihkan hati. Amin ya Allah. Karena Bapak mau datang ke sini, Bapak mau datang ke majelis ilmu, itu menandakan bahwa hatinya tidak keras. Orang yang mau datang untuk mendengar nasihat itu menandakan bahwa hatinya lembut. Kalau orang hatinya keras, nggak nyampe ke majelis ilmu, dia nggak bakalan mau ngedengerin. Apalagi gurunya anak muda, gua lebih tua, gurunya masih bocah, aja begitu. Masa boleh nasihatin bocah? Begitu. Itu orang hatinya keras kan dia begitu. Kalau kita kan, ya kita mah, ya namanya gurunya ngajarin dari kitab, ya kita dengar, ya kita ambil aja yang baik-baik. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Mundur makilah, walaupun zaman kau, lihat apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. InsyaAllah mudah-mudahan tanda hati kita lembut. Amin ya Allah. Kita dikasih taufik hidayah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan InsyaAllah mati pada masuk surga. Amin ya Allah. Maka untuk ilmu mati masuk surga. Mujahid yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Amin saja. Wal maqalah tasi'ata asyarata, maqalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i, diwahyukan kepada sebagian para nabi. Atya'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Diwahyukan kepada sebagian para nabi, ada hadis qudsi omongan Allah Ta'ala, kata Allah, ati'ni fima amartuka,
taatlah kalian kepadaku pada sesuatu yang aku perintahkan kepada engkau. Jadi kata Allah, kamu taat dengan segala sesuatu yang aku perintahkan. Aku perintah ini turutin, ikutin. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan jangan kamu bermaksiat kepadaku fima nasahtuka, pada sesuatu yang aku beri peringatan kepada engkau. Jangan kita maksiat sama Allah. Kata Allah, kamu biar taat sama aku dan kamu jangan maksiat kepada aku. Ai bima da'autuka ila ma fihi shalah. Artinya pada sesuatu yang aku ajak engkau kepada sesuatu yang pada itu sesuatu terdapat kebaikan. Jadi apa yang Allah perintah kepada kita, Pak, itu semua ada kebaikannya. Orang kita bilangnya hikmah. Ada hikmah di dalamnya. Semua apapun, baik itu menyenangkan buat kita ataupun pahit buat kita, itu selalu ada sholah disebutnya. Kebaikan yang Allah simpan di dalam peristiwa tersebut. Itu pasti. Maka husnuzon kepada Allah Ta'ala. Kita duit kagak belum, duit gak punya, lagi duit gak punya, motor hilang. Kan kayaknya merana banget. Udah jatuh di tangga. Iya, udah jatuh di tangga, keinjak lagi. Kita sedih, wajar. Kita agak kesel, hati kita wajar, manusiawi. Tapi kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ingat, ini takdir Allah Ta'ala. Pasti ada hikmahnya. Masya Allah, udah kita kesusahan, motor kita hilang, mana motornya, motor udah butut padahal. Motor yang cakep banyak, apa yang butut lagi diambil. Segitu banyaknya motor, ada 20 berjejer, apa motor kita yang hilang? Mana motornya Mio tahun 2007, umurnya udah tua banget, udah nggak bisa di-starter, udah di handphone. Hilang lagi yang kayak begitu. Tapi pikirin, kita sedih, sehari 2 hari biarin sedih. Kesononya terimain tambahin. Nggak tahu yang ada hikmahnya, Masya Allah. Sudah bicara oleh kita kesiangan, jauh-jauh kesiangan di kamu punya motornya hilang lagi. Ada saudaranya, Bang, naik ke rumah. Dapat yang naik ke rumah. Jadi nyampe rumah, kata saudaranya apa? Motor gua ada 2 tuh. Yang di Vario tahun 2015, yang ada lagi Nmax tahun 2017. Ada saudaranya, lu pilih yang mana? Masya Allah. Yang hilang Mio tahun 2007, yang dijual masih ditolakin. Dijualnya 3 juta, orang mikir-mikir. Sama saudaranya ditawarin Vario kalau nggak Nmax. Masya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Itu namanya hikmah. Makanya kita husnuzon sama Allah, yakin bahwa ada hikmah di dalamnya, yakin bahwa ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya, dan insya Allah itu lebih baik, insya Allah. Tinggal kita aja kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit aja, kita pikirin. Lihat hikmahnya, Masya Allah. Ternyata banyak orang yang lebih parah sakitnya dari kita. Kita sakit begini, Alhamdulillah. Coba orang sakit ada yang berobat di mana-mana, agak sembuh-sembuh. Ada yang ada ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, ke Dubai, buat ketemu dokter ahli, enggak sembuh juga. Mengantina sakit, meriang, rokin, sembuh. Paling banyak makan ke RSUD itu BPJS gratis. Paling ke puskesmas sembuh, alhamdulillah. Kita pikirin aja, pikirin dan husnuzon kepada Allah. Maka apa yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik buat kita, bukan buat Allah. Sama sekali Allah nggak untung dengan taatnya kita.
Pak, kita semua mau jadi orang yang paling taat semuanya, kita paling rajin sholatnya, Allah nggak mau. Kita pengen maksiat semuanya, jadi orang bejat semuanya, nggak ada yang mau melaksanakan perintah Allah, Allah nggak rugi. Nggak, Allah nggak rugi. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap Tuhan yang esa. Nggak ada perubahan bagi Allah Ta'ala. Yang ngaruh. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita itu buat kita. Dan apa yang Allah larang buat kita itu juga buat kita kebaikan. Jangan begini, kata Allah, itu kebaikan. Wa nahaituka, dan sesuatu yang aku larang engkau amma fihi al-fasad, dari sesuatu yang di dalam itu sesuatu terdapat fasad, kerusakan. Itu yang Allah larang kepada kita, itu pasti ada fasadnya, ada rusaknya, ada sesuatu yang merugikan buat kita, baik tubuh kita, kesehatan kita atau yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita sering hadir di majelis ilmu, minta berkahnya dari ngaji, bahwa kita mudah-mudahan selalu husnuzon sama Allah. Amin. Setiap takdir yang kita lakukan, kita pikirin yang baik, ada kebaikan di dalamnya, sekalipun itu takut kita. Redha, biar redha sama Allah. Dan mudah-mudahan kita dikasih taufik dan hidayah untuk selalu melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Minta petunjuk sama Allah, minta perlindungan dari Allah. Paling kita kalau udah umur segini, udah umur di atas 40, udah dah. Udah ngapa-ngapain juga udah nafsu, udah ngapain kita udah pengen, udah fokusin. Nah, ibadah kepada Allah, minta sama Allah. Kesalahan-kesalahan kita yang lalu, kita minta maafnya Allah, kita minta ampunannya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah itu jalan paling aman, tinggal nunggu gilirannya aja. Tempat kita bukan di sini, ini mah tempat singgah doang. Tempat pulang kita entah di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ini orang surga. Nabi Adam dicintai di surga, Siti Hawa dicintai di surga. Kita orang surga. Mari kita pulang ke surga, jangan mau pulang ke neraka. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan berkahan haji, dengan berkahan kita untuk ilmu, Allah terus kasih hidayah dan taufik serta keistiqomahan buat kuat taat kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min ajlin la tasma'u, min da'watin la yastajibu laha. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ya Rabbi wasa'il rabbana fil lana wa walidina wa masyayikhina wa asatizatina wa haqqin alaina wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bihamdika wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala sallallahu alaihi wasallam.